Yuhu, good day guys, balik lagi dengan gua Ahmad yang udah pasti di Banglo Channel. Nah, jadi sebelumnya kan gua sempet bikin video review tentang Gamen Titan 3 tuh. Dan ternyata lumayan banyak juga dari kalian yang minta untuk dibikinin video moddingnya. Jadi ya udah gua bikinin. Tapi sebelum mulai videonya, ayo dong di subscribe dulu channel ini supaya channel ini semakin berkembang lagi dan tentu aja biar gue juga cepet dapat AdSense-nya. Oke, lanjut. Pertama-tama karena keyboard ini nggak punya dampening foam sama sekali, jadi hal yang gue lakuin pertama adalah ngasih case foam untuk keyboard ini. Dan di sini gue udah nyiapin EVA foam setebal 2 mm yang udah gue potong-potong mengikuti bentuk case-nya. Tapi sebelum gue pasang EVA foamnya, gue potong-potongin dulu sisa-sisa duri case-nya menggunakan wire cutting. Kalau udah, baru gue pasang EVA foamnya. Selanjutnya biar suaranya makin deep lagi, gue juga lakuin Tempest Mode di PCB-nya menggunakan masking tape sebanyak 2 layer. Karena Tempest Mode ini sangat beresiko buat dilakuin, jadi gue mau ingetin ke kalian kalau segala macam modifikasi yang kalian lakuin untuk keyboard kalian itu, kalian tanggung sendiri resikonya. Contohnya seperti tape mode ini. Ada banyak kasus yang terjadi saat PCB-nya itu dipasangin masking tape, seperti PCB-nya yang konslet, PCB-nya yang kepanasan, ada yang short, bahkan ada juga yang sampai PCB-nya terbakar. Jadi tolong difikirkan kembali saat mau melakukan modifikasi ini. Oke, lanjut. Setelah masang masking tape, selanjutnya gua mau tuning stabilizernya. Yang pertama gua lakuin untuk stabilizernya, gua lakuin cutting untuk stemnya dulu, yang caranya tinggal potong 2 buah kaki yang gak rata di stemnya menggunakan wire cutting, atau potong kuku juga bisa. Hal ini gua lakuin supaya stemnya lebih konsisten saat terjadi benturan antara stem dan PCB-nya saat stabilizernya itu ditekan. Kalau udah, selanjutnya gua lubing stem dan housingnya menggunakan Krytox 205G0. Lalu untuk wirenya gua menggunakan Kelowna XHT BDZ. Oh iya, sebelum gua loop, gua juga lakuin bending dulu pada wirenya supaya wirenya itu lurus nggak bengkok-bengkok. Selanjutnya buat ngurangin suara rattle dari stabilizernya, gua lakuin bend add mode dulu di dudukan stabilizernya menggunakan Hansa Plus yang udah gua potong kecil-kecil, supaya stabilizernya nggak terlalu wobble dan mengurangi suara rattle yang dihasilkan stabilizernya. Kalau udah, baru deh gua pasang stabilizernya. Setelah itu gua pasang switchnya. Karena PCB-nya ini masih menggunakan 3 pin Automu socket, jadi gua pakai kembali switch adjust banana gua yang masih dalam keadaan stok dan belum gua loop sama sekali. Gua gunain switch ini karena ya cuman switch ini doang yang kompatibel dengan PCB ini yang gua punya. Switch ini mempunyai karakteristik tactile dengan bottom out force ada di 50G dan actuation force-nya ada di 40G. Dan juga switch ini udah long pole, jadi bisa dibilang lumayan mengurangi interference lah kalau digunakan di keycaps cherry profile dan konfigurasi north facing. Sebelum gua pasang keycapsnya, sebenarnya gua kepikiran untuk mengganti mounting style dari keyboard ini menjadi unicorn style gasket mount, tapi sayangnya karena plate-nya ini punya lengkungan di bagian bawahnya, alhasil o-ring gede yang gua punya jadi nggak bisa masuk. Jadi gua menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan o-ring kecil dengan ketebalan 1,5 mm yang gua pasang di atas standoff case-nya. Hasilnya nggak terlalu signifikan sih, tapi lebih baik lah daripada nggak ada sama sekali. Lalu untuk keycapsnya di sini gue menggunakan keycaps dengan profile MSA profile dengan tone colornya black and white dan mempunyai bahan PBT double shoot.
Keycaps ini gue beli dari grup Discord dengan harga cukup murah, yaitu sekitar 300 ribuan aja. Dan karena keyboard ini punya layout yang bisa gue bilang lumayan absurd, jadi sangat jarang ada keycaps yang sepenuhnya kompatibel dengan keyboard ini. Contohnya seperti keycaps gue ini. Tapi di sini gue akalin keycapsnya dengan mengganti tombol arrow-nya menjadi tombol modifier, biar kelihatan gak terlalu jomplang gitu. Tapi sayangnya untuk bagian tanda tanyanya, gue nggak nemuin keycaps yang cocok buat posisi itu. Jadi ya udah, hasilnya bagian tanda tanyanya agak memiliki space di antara keycaps lainnya. Dan seperti inilah hasilnya. Lalu untuk selanjutnya gue bakal ngasih typing soundnya untuk kalian dan juga sekaligus menjadi penutup buat video ini. Dan karena itu juga gue mau ingetin kembali kepada kalian, jangan lupa untuk support gue dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan kalian juga boleh nge-share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh ngasih komentar kalian di kolom komentar, atau kalian juga boleh DM gue di Instagram di @ahmadsulemanrafiq. Jadi segitu dulu video gue kali ini. Gue Ahmad pamit undur diri and see you.